Assalamualaikum semuanya. Jajanan pasar yang simple menurut aku tuh jatuh kepada bolu ini. Ini tuh tanpa cetakan ya. Dan kebetulan banget kemarin ada yang nanya bisa pakai mesis atau enggak. Kali ini aku bakalan bikinin ya versi pakai mesis, biar kalian gak penasaran lagi. Menurut teman-teman, jajanan pasar yang paling simple versi kalian itu apa? Sharing-sharing di komentar ya, barangkali lebih simple dari si bolu ini. Langsung aja di langkah pertama, di sini aku udah siapin timbangan. Aku bakalan timbang kental manis. Untuk kental manisnya aku pakai 25 gram. Kalau teman-teman mau pakai yang sasetan boleh ya, pakainya satu saset aja cukup. Karena di sini aku pakai kiloan, jadi ya kita timbang aja kurang lebih ya teman-teman ya, lebih dikit nggak masalah. Lanjut, aku bakalan timbang juga air. Untuk airnya aku pakai kisaran 80 ml. Ini jangan lupa dinolin timbangannya. Dan kita timbang juga gula pasir. Untuk gula pasirnya aku pakai 100 gram ya. Lanjut, jangan lupa dikasih perisa vanili. Ini aku pakai 1 bungkus. Ini harus banget ya perisanya biar nanti bolunya nggak amis. Lanjut, di sini aku ada tepung terigu. Untuk tepung terigunya aku pakainya 125 gram. Kalian jangan salfok dengan cara aku buat bolu ini ya teman-teman ya, kayak random banget semua bahan dimasukin jadi satu. Tapi tenang aja, walaupun ini tuh ala kadarnya aku buatnya, tapi ini tuh hasilnya bakalan sempurna banget. Jangan lupa dikasih SP atau pengembang. Di sini untuk SP-nya aku pakai 1 sendok teh ya. Untuk SP-nya nggak usah ditimbang teman-teman. Dan lanjut, di sini untuk telurnya aku cukup pakai 1 butir telur. Ini sebelum kita mixer, ini kita aduk dulu ya, biar nanti pas kita mixer tepungnya tuh nggak berterbangan. Ini pelan-pelan aja, asal kecampur random aja teman-teman. Pokoknya tepungnya biar basah aja, nggak terlalu kering. Kayak gini aja cukup. Kalau udah seperti ini teman-teman jangan lupa siapin mixer. Kita mixer pakai kecepatan penuh kurang lebih 4-8 menit. Pokoknya sampai teksturnya tuh putih, pucat, dan berjejak. Kalau teman-teman butuh rekomendasi mixer, aku bakalan kasih linknya di deskripsi ya teman-teman ya, atau keranjang yang udah aku sematin. Ini tuh mixernya awet banget, aku udah pakai ada kali 4-5 tahunan, tapi ya tetap bagus-bagus aja. Jadi kalau teman-teman butuh rekomendasi langsung aja cek ya teman-teman ya linknya. Ini kalian bisa lihat sendiri, ini tuh warnanya udah putih, pucat, dan berjejak. Kalau menurut teman-teman teksturnya udah seperti ini, udah cukup, udah ngembang, ini bisa langsung aja kita matiin mixernya. Kalau teman-teman mau dikasih pewarna, ini boleh ya, dikasih pewarna, perisa, ataupun minuman-minuman kesukaan kalian kayak pop ice, coklat, tos, beng-beng boleh. Tapi di sini aku mau pakai mesis ya teman-teman ya. Jadi base-nya tuh original dan aku kasih mesis coklat kayak gini. Ini kebetulan banget mesis coklat aku habis, jadi aku cuma pakai 1 sendok makan aja. Tapi kalau teman-teman mau pakai lebih banyak boleh, tapi jangan over ya, biar nanti tuh bintik-bintiknya kelihatan teman-teman. Ini kalau mesisnya udah masuk, kita langsung aja aduk secara perlahan kayak gini. Kalau udah diaduk, kita langsung aja pindah tempat ke dalam plastik segitiga. Sebenarnya langsung ditaruh di cupnya tuh juga nggak apa-apa, cuman biar nanti tuh biar nggak bleber kemana-mana, aku bakalan pindah ke dalam plastik segitiga seperti ini ya. Untuk cetakannya aku pakai cup es krim ini teman-teman.
Ini tuh ukurannya kalau nggak salah 90 mili. Jadi bolunya tuh bakalan segede gong banget gitu teman-teman. Jadi kayak gede banget ini bolu, bisa dimakan 3 kali gitu. Ini biar mekarnya cantik, aku bakalan isinya full kayak gini ya teman-teman ya. Jadi ngisinya full. Ya jangan sampai tumpah-tumpah, pokoknya diisi full aja. Kalau teman-teman bolunya nggak mau terlalu gede, ini boleh ya cup es krimnya ini diganti yang ukuran 40 sampai 45 mili. Jadi nyari yang agak kecilan teman-teman, itu menurut aku cocok banget dijadiin acara hajatan gitu, atau dijadiin jajanan pasar dibuat dijual-jual harga 1000. Menurut aku yang kecil-kecil aja lebih kayak pas gitu loh. Kalau ini tuh gede banget. Kalau udah dimasukin ke dalam cetakan, kita langsung aja kukus seperti biasa kurang lebih 10 menit. Dan setelah 10 menit teman-teman bisa lihat sendiri hasilnya bener-bener ngembang, mekar banget, cakep lah menurut aku ya. Satu butir telur tadi jadinya 5 cup seperti ini. Kalau teman-teman cupnya jauh lebih kecil, ini biasanya tuh jadi kisaran 12 teman-teman. Cuman aku tuh pengen buat yang jumbo-jumbo kayak gini, jadinya cuma segini aja, tapi nggak apa-apa. Ini tuh walaupun sedikit tapi ya lumayan ya teman-teman ya, cakep banget. Apalagi ini tuh cuma pakai 1 butir telur. Dan ini dia hasilnya setelah aku dinginkan. Bentukannya kurang lebih seperti ini ya. Seharusnya ini tadi tuh jadinya 6, cuman karena aku ngasihnya terlalu full jadi cuma 5 aja kayak gini. Tapi walaupun cuma jadi 5, ini tuh cakep pol teman-teman, dan itu gede banget. Puas sih makan ini. Dan ini pastinya bolunya walaupun udah dingin dia nggak amis. Penting banget kalau kita buat bolu ini harus pakai vanili ya. Jadi vanilinya nggak boleh di skip teman-teman. Biasanya kalau vanilinya di skip itu yang bikin orang-orang nggak doyan, karena bau amisnya tuh menyengat banget. Tuh bentukannya kayak gini. Ini langsung aja kita review ya. Dia tuh kayak spons gitu loh teman-teman. Jadi dipegang tuh kayak spons. Kalian tahu sendiri ya, spons kalau di pencet dia balik lagi gitu. Dan ini tuh rasanya enak banget, bisa dijadiin jajanan sehari-hari sih kalau kalian suka bolu, karena emang cara pembuatannya simple banget. Ini langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tuh original, terus ada coklat-coklatnya sedikit lah. Pokoknya teman-teman enak lah, pokoknya rasanya enak. Thank you buat teman-teman yang udah menonton video aku sampai habis.